Halo semuanya, balik lagi sama gue Indra di acara Fashion on Week Max Your Style. Fashion on Week ini adalah program acara fashion yang membahas seputar fashion yang berbeda di setiap minggunya. Nah, di episode kali ini gue akan ngebahas produk sepatu lokal yang ada di Indonesia. Sebelum gue masuk ke produk sepatu lokal ini yang gue review, gue akan ngasih tahu produk apa aja sih yang sering diminati oleh masyarakat, yaitu ada Kodachi, ada Ventela, dan ada Kompas. Kalau untuk Kodachi sendiri, harganya cukup murah dan kualitas dan build quality-nya itu cukup bagus dan cukup kuat. Kalau untuk Ventela, warnanya spektakuler, banyak seri-serinya, dan juga masih banyak yang diminati oleh masyarakat sendirinya. Untuk Kompas sendiri, nanti dulu. Sebelum kita ngebahas review Kompas tersebut, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Fashion on the Week Max Your Style. Di segmen selanjutnya bakalan review sepatu Kompas ini nih. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Balik lagi sama gue di acara Fashion on the Week Max Your Style. Di segmen sebelumnya, gue bakal ngasih tahu ke kalian dan sekaligus nge-review produk yang tadi gue bilang di segmen sebelumnya. Apa sih produknya? Ini dia produknya. Nah, kali ini udah ada produk Kompasnya yang berkolaborasi Bank BCA dengan bertema ekspresi. Oke, sebelum kita review dari sepatunya ini, kita bahas dari sisi kardusnya. Dari sisi kardusnya terlebih dahulu, di atasnya itu terlihat logo besar Kompas yang bercetak miring. Untuk di depannya dan di depan dan di belakang dan di kirinya terdapat logo Kompas. Dan juga untuk di bawah kardusnya ini ada yang bertulisan buatan Indonesia. Kita lanjut ke sisi kanannya. Sisi kanannya ini terdapat siluet ekspresi high dengan keterangan red, yellow, green. Dan gue sendiri ini dapat sepatu Kompas ini dengan size 40. Oke, gue udah gak sabar nih mau ngeliat produk sepatu yang udah dikolaborasiin sama Bank BCA. Seperti biasa, kalau untuk Kompasnya sendiri dia memakai kertas roti. Dan juga kita dapat bab 2, yaitu pengingat. Ini sebagai tanda untuk greetingnya aja, dan dia ngasih tahu produk-produk Kompas yang udah dirilis sebelum-sebelumnya. Gue baru pertama kali sih ngelihat Kompas ngeluarin full color dari sebelum-sebelum yang dia udah produksiin. Cuman menurut gue oke-oke aja sih, keren. Sebentar ya, kita pindahin dulu boxnya untuk bisa ngelihat lebih detail dari visual dan juga fisiknya. Oke, boxnya kita pindahin dulu. Nah, seperti ini visual dan fisiknya. Menurut gue sih cukup keren dengan full colornya. Cuman kalau buat gue sendiri sih gue nggak terlalu suka full color. Jadi gue lebih seneng yang kolaborasi pertama yang Bank BCA itu dengan list biru dan berwarna putih. Untuk warnanya ini bisa dibilang sama seperti Gazelle yang sebelumnya dirilis. Untuk warna merah, kuning, hijaunya. Cuman kalau untuk warna birunya ini berciri khas banget
dengan warna Bank BCA. Ya karena kan emang kolaborasinya dengan Bank BCA. Dan udah setelah masuk ke warnanya, kita lihat dari bahannya. Bahannya itu seperti twill. Nah, kalau kalian nggak tahu twill itu apa, twill itu seperti kanvas yang bisa dibilang produk dari kompasnya. Gitu. Kita udah lanjut dari bahannya, langsung ke talinya. Talinya itu ini memakai Gazelle juga. Cuman kalau menurut gue sih lebih enak sih Vintage 98. Gitu. Kalau buat gue sendiri ya. Kita udah selesai dari talinya, lanjut ke tangnya, yaitu lidahnya. Lidahnya itu ada logo kompasnya dan juga ada logo ekspresinya. Ya karena kan kolaborasi kedua ini kan dengan bertema ekspresi gitu. Oke, kita lanjut ke bagian tagnya. Tag kecilnya ini. Menurut gua tag kecilnya ini jahitannya kuat banget dan ada tulisan detail kompasnya. Nah, Kompas itu gua yakin sih detail dari dulu untuk membuat produk-produk ini. Dan ada dia tuh tulisannya tuh bangga buatan Indonesia kalau kalian bisa lihat. Tuh. Udah selesai dari tagnya, kita lanjut ke insole-nya. Nah, insole-nya ini sepertinya sama. Samanya itu tidak bisa dilepas untuk insole-nya. Dan juga dia materialnya itu pakai bahan kain tahu. Gitu. Dan juga ini bisa dibilang warna biru juga sih sama kayak warna Bank BCA. Udah langsung masuk ke insole-nya, kita lanjut ke sole-nya. Wah, ini menurut gua akuin cukup bagus dan itu cukup keren karena perpaduan dari yellow wings dan full color-nya ini cukup enak banget. Kalau misalnya contoh dia ngeluarin yang putih gading, menurut gue sih kayak kurang, kayak nabrak gitu. Dan juga kan salah satu kan kalau putih gading itu bisa cepet-cepet kotor gitu. Cuman kalau untuk buat warna yellow wings ini untuk sole-nya sih gue akuin mantap. Gitu. Kita udah selesai ngelanjut ngomongin sole-nya. Lanjut kita ke outsole-nya. Nah, outsole-nya ini dia bermotif wajik dengan bertulisan Kompas. Gue juga pernah ngeliat dari outsole-nya ini di produk KPR, yaitu penerbang roket. Yang berartikel itu JP Pattern. Gitu. Oke, sedikit informasi. Kalau misalnya kalian dapat yang high, kalian bisa mendapatkan biru dan dalamnya itu sekitar warna merah. Kalau untuk yang low, kalian bisa dapat outsole-nya itu warna hijau dengan dalamnya itu warna kuning. Mungkin segitu aja sih dari produk dan gue review sepatu Kompas ini. Dan gue tuh udah nggak sabar banget nih untuk memakai dan juga mengasih tahu ke segmen berikutnya tentang kenyamanan dan kekuatan dari produk ini. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Fashion on the Week, Max Your Style. Di segmen selanjutnya bakalan ngebahas lebih dalam lagi tentang Kompas. Sebelum itu kita lihat VT setelah komersial break yang satu ini ya. Jadi jangan sampai ketinggalan nih. Balik lagi sama gue Indra di acara Fashion on the Week, Max Your Style. Nah, sekarang gue bakal ngebahas tentang kekuatan dan kenyamanan dari sepatu Kompas ini. Apa sih kenyamanan dan kekuatannya? Untuk kenyamanan dari Kompas ini, menurut gue sih dalamnya itu tuh soft. Softnya itu empuk gitu loh. Walaupun outsole-nya empuk juga nanti. Jadi gue bahas yang dalamnya dulu. Kenapa bisa gue bilang bahannya itu empuk? Karena di saat gue nggak pakai sepatu, itu tuh nggak lecet ibarat kata gitu. Nggak lecet tuh karena
Ya kadang tuh emang sepatu-sepatu lainnya tuh kalau nggak pakai kaos kaki tuh kadang lecet, tumitnya tuh lecet. Cuman kalau menurut gua nih, lu bisa make seminggu 2 minggu tuh nggak lecet sih gitu. Karena apa? Karena gue udah ngerasain sendiri gitu. Dan yang lainnya tuh seperti kekuatannya tuh lemnya di sole-nya ini gua akuin cukup kuat. Dan walaupun terkena air nantinya, menurut gua ini bisa dibilang nggak akan kebuka gitu. Udah ke lemnya langsung ke jahitannya. Nah ini jahitannya menurut gue sangat-sangat epic. Karena apa? Karena dia tuh walaupun detail, dia tuh kayak rapih juga jahitannya. Jahitannya udah rapih terus kuat break. Asli tuh. Gak bohong sih gue kalau untuk ini. Setelah udah di jahitannya, kita balik ke outsole-nya. Nih, lu dengerin sendiri ya. Kalau menurut gua sendiri, ini outsole-nya tebel. Cuman dia tuh nanti kalau udah dipakai sekali 2 kali itu dia akan empuk. Cuman emang awal-awalnya doang first impression-nya tuh keras segala macem, banyak yang ngeluh. Cuman nanti pas udah selanjutnya lu pakai itu nyaman, empuk lah ibarat katanya. Lu dengerin nih ya, tuh, lu dengerin nih, tuh nyaman banget sih menurut gue. Dan ini tebel banget sih menurut gue. Paku tuh kayaknya emang nggak bisa masuk nih kayaknya, menurut gue ya gitu. Oke, udah dari kekuatan dan kenyamanan, gue akan ngasih tahu kisaran dari harga sepatu kompas tersebut gitu. Kalau untuk buat kompas ini yang height-nya ini di sekitar kisaran 438.000. Ada pentingnya nih ya, gue ngasih informasi sedikit. Kenapa? Karena kalau lu beli sepatu kompas di toko-toko online, itu tuh lu harus cepet-cepet jadinya. Kenapa gue bilang cepet-cepet jadinya? Karena tuh produk sepatu kompas itu tuh nggak diproduksi tuh banyak gitu loh. Dia tuh terbatas. Itu nggak tahu sih terbatas tujuannya mereka tuh buat bikin sepatu kompas ini jadi terbatas tuh nggak tahu. Mungkin karena bisa dibilang walaupun sepatunya ini murah di kisaran 438.000, ya nanti bisa dijadikan investasi dan barangnya kalau udah nggak ada bisa dijual dari 700 sampai 1 juta. Mungkin bisa seperti itu gitu. Oke, kayaknya udah waktunya gue pamit dari episode kali ini. Dan gue bakal lagi minggu depan dengan membahas dan nge-review tentang fashion lainnya gitu. Gue Indra, pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di Fashion on the Week. Max your style. See ya.